Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai border, dan kali ini kita akan mempelajari border dengan lebih mendalam. Border atau garis batas ini ada beberapa properti yang wajib untuk diketahui. Salah satunya adalah border style, border width, border color, dan juga border radius. Untuk border style, dia menentukan jenis garis yang akan ditampilkan. Jadi apakah si garisnya itu solid, dot, dash, double, groove, ridge, inset, outset, non, dan lain sebagainya. Jadi si border style ini menentukan apakah si garisnya itu garis lurus menyambung, apakah garis putus-putus, atau garis yang lainnya. Cara untuk menuliskannya yaitu dengan selektornya. Di sini kita contohkan selektornya P, kemudian propertinya border dash style, kemudian jangan lupa titik 2, kemudian value-nya kita bisa pilih antara solid, dot, dash, double, groove, ridge, inset, offset, ataupun none. Kemudian yang kedua adalah border width. Border width ini akan menentukan lebar dari garisnya itu sendiri. Penggunaannya adalah selektornya, kita kembali lagi mencontohkan pakai P, kemudian propertinya border width, kemudian titik 2, kemudian value-nya. Value-nya bisa dengan pixel, pt, cm, atau im, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada border color. Border color digunakan untuk mengatur warna keempat batasnya, baik border di atas, di samping, kiri dan kanan, ataupun border di bawah. Cara penulisannya, selektornya kita kembali contohkan P, kemudian propertinya border color, kemudian value-nya yaitu di sini dicontohkan sebagai green. Nah, untuk value untuk color ini kita bisa memakai color name, hexadesimal, RGB, HSL, ataupun transparan. Kemudian untuk border radius kita bisa membuat tepian garisnya itu gak tajam tapi lebih tumpul. Nah, tumpul seperti ini ya. Kita bisa memberikan tumpul seperti ini dengan cara border radius. Misalkan di sini dicontohkan border radiusnya 3 pixel. Contoh HTML-nya bakal seperti ini. Selektornya P, misalkan, kemudian border style-nya solid, border width-nya 5 pixel, border color-nya green, border radiusnya 3 pixel. Dan di body ini ada P dengan isian kalimat, yaitu ini adalah kalimat dalam paragraf. Maka hasilnya akan seperti ini. Border style-nya solid, garis tanpa ada putus-putus, kemudian width-nya 5 pixel nih, lebar dari garisnya, kemudian warna garisnya yaitu hijau, kemudian di sini ada border radiusnya. Border radiusnya di sini 3 pixel. 3 properti ini ada shorthand-nya. Shorthand itu adalah cara tulisan singkatnya. Jadi dibandingkan kita menulis 3 properti ini, kita bisa membuatnya jadi satu properti saja, yaitu border. Nah, border titik 2 di sini 5px artinya width-nya 5 pixel, kemudian style-nya solid, dan border color-nya green. Ini dibalik-balik juga nggak jadi masalah. Misalkan greennya di sini, kemudian solidnya di belakang, pixelnya di tengah, nggak jadi masalah. Jadi cara penulisan singkatnya seperti ini bisa, atau bisa langsung dituliskan satu-satu seperti ini. Untuk praktek, kita akan kembali membuka Visual Studio kita. Kemudian kita buat satu file baru dengan cara mengklik kanan, kemudian New File, kemudian namanya kita kasih nama 08 border.html. Kemudian untuk membuat struktur HTML-nya kita tambahkan tanda seru, kemudian enter,
Secara otomatis Visual Studio membuatkan struktur HTML-nya. Kemudian di body ini kita kasih paragraf. Kemudian jangan lupa ditutup paragrafnya. Kemudian kita berikan kalimat, misalkan ini adalah paragraf pertama. Kita save. Kemudian kita lihat hasilnya. Klik kanan. Kemudian show preview. Hasilnya seperti ini. Kita tambahkan style internal. Ditutup dengan style. Kemudian pilih selektornya adalah P, kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Kemudian enter. Kita berikan border style. Border style. Kemudian titik 2, nanti Visual Studio memberikan beberapa pilihan value yang bisa kita pilih. Misalkan saya ingin mencoba yang solid, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita ubah misalkan dash, hasilnya garis putus-putus. Kemudian kalau dot, hasilnya putus-putus juga tapi lebih kecil. Kemudian double seperti ini, ada 2 garisnya. Kemudian ada groove. Kemudian ada inset. Kemudian ada juga none, yang artinya nggak ada garis sama sekali. Tapi untuk sementara kita pakai yang solid saja terlebih dahulu. Titik koma, kemudian save. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan border width. Titik 2, kita tambahkan 5 pixel saja misalkan, maka tebalnya seperti ini. Kalau kita tambahkan lagi 10 pixel, maka lebih tebal lagi. 15 pixel lebih tebal lagi. Kita coba 5 pixel dulu aja. Kemudian selanjutnya border color. Untuk color ini bisa pakai namanya langsung, misalkan aqua seperti ini, atau bisa juga cadet blue misalkan, atau yang lainnya, atau bisa juga pakai seperti ini juga bisa. Jadi bisa pakai nama warnanya, atau bisa pakai heksadesimal, atau bisa pakai RGB, atau pakai HSL, dan juga bisa pakai transparan. Kita akan bahas color name heksadesimal dan RGB ini di pelajaran selanjutnya. Untuk sementara kita pakainya yang pakai color name saja. Titik 2 pakainya misalkan yang chart reuse. Kemudian border radiusnya kita pilih misalkan 3 pixel. Gak begitu kelihatan ya. Kita tambahkan biar lebih kelihatan 10 pixel. Maka lihat di ujung sininya dia tidak lagi tajam tapi sudah agak tumpul dan lebih membulat seperti itu. Nah, kemudian tadi 3 properti ini, border style, border width, dan juga border color, sebenarnya bisa kita singkat dengan cara tuliskan namanya border, kemudian value-nya langsung seperti ini. Kemudian nah, ini juga sebenarnya sama saja seperti yang tadi, tapi ini lebih ringkasnya, atau disebutnya sebagai shorthand. Teman-teman bebas pilih yang mana, bisa seperti ini atau juga bisa dijabarkan satu-satu seperti ini. Kemudian kita juga bisa memilih sisi mana yang akan kita berikan border. Misalkan atasnya sajakah, kanan sajakah, bawah sajakah, atau kiri sajakah. Caranya adalah kita akan berikan komentar dulu di sini agar teman-teman tetap bisa melihat yang di sini. Maka hasilnya ketika kita komentari ini akan kembali ke seperti semula.
Jadi belum ada properti dan value yang kita terapkan pada style paragraf ini. Kemudian saya ingin memberikan border di atasnya saja. Maka caranya adalah border, kemudian sisi mana yang akan kita berikan, top misalkan. Kemudian jangan lupa stylenya. Style ini wajib diisi misalkan solid titik koma, maka hasilnya hanya border atasnya saja yang diberikan garis pembatas. Kemudian untuk memberikan warnanya sama, border top color titik 2 misalkan red titik koma, maka warnanya jadi merah. Kemudian untuk memberikan width-nya sama juga, border top width 5 pixel, maka hasilnya seperti ini. Itu untuk top. Kemudian kalau misalkan kita komentari lagi, kita inginnya yang sebelah kanan, maka perintahnya adalah border right style titik 2 solid titik koma, maka hanya garis kanannya saja. Begitu juga kalau misalkan pengennya yang kiri, maka di sini left, maka di kiri saja. Begitu juga untuk yang color dan width-nya, sama saja, kita copy saja di sininya. Kemudian seperti ini, di sininya left, di sininya left. Maka hanya yang kirinya saja. Begitu juga yang bawah, berarti kita tinggal ganti bottom, bottom, bottom. Maka hanya yang bawahnya saja. Kemudian kita juga bisa memilih beberapa sisi sekaligus, misalkan seperti ini. Kita berikan lagi komentar di sini, dan di sini kita tambahin lagi yang border tadi. Untuk shorthandnya solid 5px dan juga red misalnya. Kita berikan keterangan di sini shorthand. Kemudian di sini 11. Di sini kita kasih pilih sisi. Dan satu lagi kita akan tambahkan pilih beberapa sisi. Kalau ini pilih satu sisi. Untuk pilih beberapa sisi caranya adalah border style, kemudian saya berikan value-nya misalkan solid, kemudian dash, kemudian double, kemudian dot misalkan. Maka hasilnya seperti ini. Jadi dia ada 4 value. Jika 4 value gini, artinya yang value pertama akan memberikan solid pada yang atasnya. Jadi kalau value pertama pastinya yang atas. Value yang kedua artinya yang samping kanan. Kemudian value yang ketiga untuk memilih yang sebelah bawah. Dan value keempat untuk memilih yang sebelah kiri. Jadi dia searah jarum jam. Jadi jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9. Jadi dia searah jarum jam, dari atas dulu, kanan, bawah, kemudian kiri. Kalau misalkan yang atasnya kita ubah, misalkan jadi dot misalkan, maka harus pilih yang value pertama. Nah, maka dia berubah jadi dot. Kalau yang kiri ini akan kita jadikan solid, berarti pilih value yang keempat, solid. Maka dia sudah jadi solid nih garisnya. Begitu juga dengan width, kita bisa nambahkan border width
misalkan 5px, 10px, 3px, dan 20px misalkan. Maka hasilnya seperti ini. Jadi sama juga kalau 4 value seperti ini, artinya value yang pertama untuk yang paling atas, value yang kedua untuk sebelah kanan, value yang ketiga untuk yang bawah, dan value yang keempat untuk yang kiri. Jadi 20 pixel ini lebar banget. Kemudian yang 10 pixel yang ini. Jadi kalau misalkan saya ingin mengubah width yang bawah, artinya berarti saya harus mengubah value yang ketiga. Yang di sini ya. Berarti misalkan saya ubah jadi 7 pixel. Maka hasilnya yang bawah jadi seperti ini. Kenapa ada 2? Karena dia border style-nya adalah double. Kemudian begitu juga dengan warna, kita bisa memilih warna seperti ini. Alice blue nggak begitu kelihatan, kita ganti jadi purple misalkan. Nah, maka value yang pertama itu yang atas, value yang kedua adalah yang kanan, value yang ketiga adalah yang bawah, dan value yang keempat adalah yang kiri. Itu kalau 4 value. Jadi bisa satu value. Kalau satu value gini berarti keseluruhan sisinya. Kalau 4 value berarti yang pertama untuk atas, yang kedua untuk kanan, yang ketiga untuk bawah, yang keempat untuk kiri. Nah, bisa juga pakai 3 value. Misalkan seperti ini ya. Kita jadikan ini komentar dulu. Kemudian ini pilih beberapa sisi dengan 4 value. Kemudian kita pilih beberapa sisi dengan 3 value. Kalau ini berarti pilih semua sisi dengan satu value. Untuk yang ini berarti seperti ini. Komentarnya kita taruh di sini dulu. Nah, jika 3 value, maka hasilnya seperti ini. Value yang pertama adalah atas, kemudian yang kedua adalah kiri dan kanan, yang ketiga adalah bawah. Begitu pula yang ini. Yang ini berarti 5 pixel adalah atas, 10 pixel adalah kiri dan kanan, 7 pixel adalah bawah. Purple adalah atas, red adalah kiri dan kanan, green adalah bawah. Kita tambahkan komentarnya. Value 1 sama dengan atas, value 2 sama dengan kanan, value 3 sama dengan bawah, value 4 sama dengan kiri. Oke, kita copy aja biar cepet. Di sini komentarnya kalau 3 value berarti value 1 untuk atas, value 2 untuk kiri dan kanan, value 3 untuk bawah. Yang 4-nya nggak ada. Oke. Seperti itu untuk 3 value. Ada satu lagi yaitu dengan 2 value. Kita kasih komentar lagi di sini. Kemudian tambahin. Pilih beberapa sisi dengan 2 value sekarang. Untuk 2 value, kita copy dulu yang ininya, kemudian kita paste.
kemudian kita delete. Maka ini artinya value yang pertama adalah atas dan bawah. Value yang kedua adalah kiri dan kanan. Border width juga sama. 5 pixel artinya yang atas dan bawah 5 pixel, 10 pixel adalah yang kiri dan kanan. Purple adalah atas dan bawah, value yang kedua red adalah kiri dan kanan. Jadi untuk yang pilihan beberapa sisi dengan dua value, maka ini value pertama adalah atas dan bawah. Sedangkan value yang kedua adalah kiri dan kanan. Seperti itu. Ya, jadi untuk border kita bisa pakai shorthand seperti ini, border solid 5px red, atau bisa juga kita pilih propertinya masing-masing pakai style, width, color. Jika satu value, maka dia akan memilih keseluruhan tepinya, baik tepi atas, kiri, kanan maupun bawah. Jika value-nya ada 4, maka dia akan memilih searah jarum jam mulai dari atas, kanan, bawah, dan juga kiri. Untuk yang value-nya 3, dia akan memilih atas, value yang kedua adalah kiri kanan, value yang ketiga adalah bawah. Sedangkan untuk yang dua value yang pertama untuk memilih atas dan bawah, dan value yang kedua untuk memilih kiri dan kanan. Oh ya, ada sedikit yang terlewat. Layaknya border style, border width, dan border color ada shorthand seperti ini, maka untuk border top, border bottom, border left, dan juga border right juga ada shorthandnya. Kita buatkan. Kita jadikan dulu komentar semuanya sampai sini misalkan. Klik kanan show preview. Nah, kembali lagi jadi seperti awal. Nah, untuk border top, style, color, width ini kita ada shorthandnya atau ringkasnya. Jadi border top titik 2 misalkan solid red kemudian 5px, maka hanya yang atasnya saja yang solid red dan 5px, dan ini adalah shorthandnya dari sini. Begitu juga untuk border bottom, left maupun right, semuanya ada shorthandnya masing-masing. Untuk border bottom misalkan kita hapus dulu di sini, kemudian kita tambahkan komentarnya di sini, kemudian kita buka dulu komentarnya di sini. Border bottom titik 2 red solid 3px misalkan. Sekali lagi, urutan red, solid, atau 3px ini bisa saling berganti. Mau 3px-nya di depan, red-nya di belakang, solid-nya di depan, bisa-bisa saja. Nah, hasilnya hanya border bottom-nya saja. Jadi ini shorthand untuk yang atasnya. Border top. Oke, yang ini adalah shorthand border bottom. Begitu juga yang border left dan juga border right. Kita ubah, kembali lagi ke sini. Ya, mungkin demikian untuk materi mengenai border ini. Teman-teman bisa coba-coba sendiri. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tetap percaya PNS bisa coding.